Kita masuk ke pertemuan kedua, mata kuliah sistem basis data. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait sistem basis data itu sendiri, dari pengertian, abstraksi data, sampai dengan struktur sistem basis data secara keseluruhan. Sebelum kita lanjut ke materi sistem basis data, jadi kita sedikit brainstorming lagi untuk mengingat apa yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Apa definisi dari sebuah basis data? Oke, kita perlu mengingat lagi. Jadi basis data adalah sebuah kumpulan data yang disimpan secara sistematis. Nah, di mana data itu disimpan? Di dalam komputer, dan data tersebut dapat diolah atau dimanipulasi kembali menggunakan perangkat lunak software. Oke ya, atau menggunakan program dan aplikasi untuk menghasilkan sebuah informasi. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer, gitu. Nah, sistematisnya berarti berhubungan dengan bagaimana struktur dari basis data tersebut, dari file tersebut, dari data tersebut yang disimpan di dalam tabel-tabel di dalam database. Apakah semua data yang tersimpan secara elektronik dapat dikatakan basis data? Oke, seperti yang kita bahas kemarin, tidak semua data yang disimpan secara elektronik itu kita sebutkan berupa basis data. Microsoft Word, Excel, folder, di mana itu adalah bisa mengenerate tabel juga bisa, dia juga bisa menyimpan data, tapi dia tidak bisa disebutkan sebagai basis data. Karena yang membedakan itu adalah struktur data, struktur file di dalam menyimpan sebuah fakta di dalamnya itu tidak mengedepankan kaidah di dalam struktur dalam pembuatan sebuah basis data. Nah, apa yang menjadi dasar pemanfaatan basis data tersebut? Adalah kecepatan. Kecepatan untuk mengakses data, terus efisiensi atau space, karena dia menggunakan kode unik, mengurangi redundansi data. Terus pemanfaatannya, keakuratan datanya. Jadi kalau memang NIM 20101010 itu adalah milik si A, itu udah akurat banget. Gak mungkin NIM tersebut dimiliki oleh orang lain. Terus keamanan sama shareability. Itu dia yang menjadi dasar dari pemanfaatan basis data. Oke, kita lanjut ke topik bahasan sistem basis data tersebut. Nah, karena kita akan membahas sistem basis data, di mana sistem basis data itu dibentuk dari kata sistem dan juga basis data. Tentu yang dibahas adalah bagaimana keterkaitan komponen dalam sebuah sistem basis data yang berpadu untuk menjalankan dari kerja basis data itu sendiri. Nah, diawali dari definisi sebuah sistem, di mana teman-teman sangat familiar sekali dengan istilah sistem. Apa itu sistem? Ya, jadi sistem di sini adalah keterpaduan yang terdiri atas komponen-komponen fungsional, di mana komponen-komponen fungsional tersebut dia saling berhubungan dan secara bersama itu mewujudkan tujuan tertentu di dalam sebuah sistem. Nah, pengertian sistem di sini adalah suatu jaringan kerja, ya, dari beberapa prosedur, komponen-komponen yang saling berhubungan, dia berkumpul bersama-sama untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Banyak sebenarnya kita bisa istilahkan ke dalam sebuah sistem. Misalkan sepeda motor itu adalah sistem transportasi atau sistem untuk kita jadikan alat transportasi, karena di sana ada komponen-komponen yang saling bekerja, ada mesin, ada roda, ada rantai, ada rem, ada kopling dan lain sebagainya, lampu dan lain sebagainya. Itu dia saling bekerja sama, komponen-komponen tersebut membentuk sebuah sistem yang tujuannya adalah agar si motor itu hidup dan bisa dikendarai dengan tujuan bisa dikendarai untuk berpergian gitu misalkan. Nah, itu dia
sebuah sistem. Nah, di sini kita bahas komponen sistem basis data, di mana tadi sudah disebutkan sistem basis data, sistem yang terdiri dari sekumpulan tabel, ya. Jadi kalau tadi sistem, kita definisikan sebuah sistem adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan. Kalau sistem basis data, berarti arah sistemnya itu kita membawakan ke dalam sebuah basis data. Jadi kalau sistem basis data, sistem yang terdiri dari sekumpulan tabel, di mana tabel-tabel tersebut yang saling berhubungan, atau sekumpulan program yang memungkinkan pemakai untuk dapat memanipulasi data-data tersebut. Nah, di sini basis data itu bersifat pasif, ya. Artinya keberadaan basis data itu ya karena kita membuatnya, strukturnya ada karena kita membuatnya, tabel-tabel dan data-datanya ada karena kita juga memasukkannya ke dalam basis data tersebut. Oke, jadi dalam sebuah sistem basis data ada komponen-komponen utama yang harus kita perhatikan agar basis data tersebut bisa sesuai dengan tujuannya. Apa saja komponen-komponennya itu? Yang pertama adalah perangkat keras, ya, kalau istilahnya hardware, teman-teman juga pasti tahu. Jadi perangkat keras ini yang biasanya terdapat dalam sebuah sistem basis data. Apa saja itu? Ya, komputer untuk, baik itu komputer yang bersifat standalone, jadi dia seperti laptop teman-teman, komputer PC di rumah. Bisa jadi perangkat kerasnya adalah berupa sistem jaringan, network, ya. Terus perangkat keras yang biasa kita sebut juga di dalam komponen basis data, ya memori sekunder atau hard disk lah di dalam PC teman-teman. Dan perangkat komunikasi untuk jaringan itu kita akan perlukan ketika mengelola sebuah basis data. Jadi hardware di sini memegang peran di dalam komponen basis data. Yang kedua, ada sistem operasi. Tentu karena ada hardware pasti ada sistem operasi. Nah, sistem operasi seperti teman-teman ketahui kayak Windows, Linux, Android, itu adalah contoh-contoh dari sistem operasi. Jadi dia merupakan program yang mengaktifkan sistem komputer kita, program yang mengaktifkan hardware kita, ya. Nah, dengan sistem operasi ini dia mengendalikan seluruh sumber daya dalam komputer yang kita miliki dan melakukan operasi-operasi dasar di dalam komputer, baik itu pengolahan file, ya, dan lain sebagainya. Nah, komponen yang ketiga itu adalah basis data itu sendiri. Jadi kita di sini memerlukan sebuah basis data. Basis data di sini merupakan koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara demikian sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi di dalam komputer. Nah, sebuah sistem basis data itu dapat memiliki banyak database atau banyak basis data di dalamnya. Jadi sistem basis data yang teman-teman miliki misalkan di laptop atau di PC di rumah, teman-teman bisa memiliki banyak basis data di dalamnya. Tergantung basis data itu digunakan untuk apa, ya. Nah, setiap basis data tersebut, satu basis data itu memiliki sejumlah objek di dalamnya. Baik itu seperti tabel, indeks, dan lain-lain. Jadi satu sistem basis data itu bisa banyak memiliki basis data. Dan satu basis data bisa banyak memiliki objek seperti tabel di dalamnya. Nah, komponen yang keempat itu adalah software pengelola basis data. Dalam hal ini yang kita sebutkan adalah Database Management System atau disingkat DBMS. Jadi DBMS inilah yang dia sebuah program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola basis data itu sendiri. Jadi DBMS itu berisi suatu koleksi data atau set program untuk dapat mengakses data, ya. DBMS dia menentukan bagaimana data tersebut diorganisasi, bagaimana data tersebut disimpan, diubah, dan diambil kembali oleh si DBMS atas instruksi dari pengguna.
Jadi dia DBMS ini dia menerapkan mekanisme pengamanan data, ya. Dia menerapkan apalagi penggunaan data yang bersama, yang shareability, karena database bisa dipakai oleh banyak orang bersama-sama. Nah, kerjanya si DBMS ya itu. Jadi dia melakukan security, keamanan terhadap data-data di dalam database, dan dia yang mengorganisasi penggunaan data secara bersama. Ya, selain dari itu DBMS juga berkaitan dengan konsistensi terhadap data yang ada di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau install DBMS, kemarin ada yang sudah tahu, ada SQL Log, ada MySQL, ada SQL Server. Banyak sekali contoh-contoh DBMS, ada PostgreSQL. Kalau teman-teman install Microsoft Office ya, biasanya kan teman-teman install yang kita gunakan Excel, Microsoft Word. Kalau teman-teman installnya full, di sana ada Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu juga yang kita sebutkan sebagai DBMS atau Database Management System. Nah, yang kelima komponennya adalah user, yaitu kita sebagai pengguna dari basis data. Nah, user itu juga dibedakan, bisa user yang menggunakan program aplikasi, di mana program aplikasinya yang akan nanti berkomunikasi dengan basis data, atau user mahir, ya, atau juga user yang membuat basis data itu sendiri. Oke ya, jadi intinya komponen yang kelima pengguna di sini adalah user atau pengguna yang berkaitan dengan basis data itu sendiri. Komponen yang keenam ya aplikasi lain yang bersifat opsional. Jadi kalau aplikasi atau software yang digunakan itu artinya ada atau tidaknya aplikasi itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau kita mengakses sebuah basis data, kalau kita tidak menggunakan sebuah database management system, kita bisa menggunakan program-program aplikasi yang dibangun di mana di belakangnya aplikasi tersebut berkomunikasi dengan DBMS serta basis data. Jadi namun pemakai yang bersifat sebagai end user, jadi pemakai terakhir, itu dibuatkan program khusus untuk dapat memanipulasi database. Ini yang sering kita sebut dengan sistem aplikasi yang dibangun yang berkomunikasi dengan basis data. Banyak sekali contohnya. Kayak kemarin teman-teman ngakses SADS, itu adalah aplikasi yang bersifat opsional untuk mengolah data diri dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi, sistem basis data itu adalah sebuah sistem yang terdiri dari kumpulan file atau tabel, tadi disebutkan di awal, di mana file tabel itu saling berhubungan dan memungkinkan beberapa user untuk mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nah, salah satu cara menyajikan data untuk mempermudah memodifikasi adalah ya dengan cara memodelkan data. Nah, bagaimana memodelkan data tersebut? Nah, model data yang akan kita gunakan dalam penyajian data biasanya kita menggunakan entity relationship model ya. Jadi dengan model entity relationship, representasi logika dari data pada suatu organisasi atau area bisnis tertentu dengan menggunakan ERD tadi, entity dan relational. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, itu berkaitan dengan bagaimana cara membuat basis data atau bagaimana cara memodelkan data di dalam basis data menggunakan entity relationship model. Nah, ini kita bahas satu persatu komponen-komponen dari sistem basis data. Tadi sudah disebutkan di awal, yaitu yang pertama itu adalah hardware. Oke, jadi untuk semua sistem basis data yang bersifat standalone,
Standalone berarti komputernya sendiri ya, tanpa harus ada jaringan. Sistem basis data yang standalone di sini adalah teman-teman memiliki database manajemen sistem atau DBMS sendiri, punya database sendiri, punya data-data yang tersimpan di dalam komputernya sendiri. Itu yang disebut dengan standalone. Maka pada suatu saat hanya ada satu pemakai yang dapat bekerja, yaitu teman itu sendiri atau user itu sendiri. Nah, sedangkan untuk sistem basis data yang dalam bentuk jaringan, bisa jadi pada suatu saat ada banyak pemakai yang dapat menggunakan atau yang dapat mengakses basis data tersebut dengan bersamaan. Ya biasa contohnya ya SADS di kampus kita itu satu database itu bisa diakses oleh ribuan mahasiswa secara bersamaan melalui handphonenya, melalui laptopnya, melalui PC-nya. Itu karena sistem basis data untuk SADS-nya itu dia disajikan dalam bentuk jaringan dan bisa diakses oleh luar. Nah, pilihan standalone atau jaringan komputer itu tergantung pada ya kebutuhan kita. Mau kita hanya bisa diakses di komputer itu saja ya berarti standalone. Kalau kita mau basis datanya bisa diakses banyak orang, diakses dari luar atau multi platform, berarti basis data kita kategorikan dalam bentuk jaringan. Nah, untuk komponen yang kedua, sistem operasi. Jadi di sini adalah diagram yang menunjukkan bagaimana pengguna itu berinteraksi dengan perangkat lunak aplikasi. Nah, lapisan perangkat lunak aplikasi antarmuka dengan sistem operasi ya, dimana pada gilirannya berkomunikasi dengan perangkat keras, nah panah tersebut menunjukkan aliran informasi. Nah, di mana letak basis data? Basis data pasti disimpan di dalam sebuah perangkat keras, di dalam hard disk. Nah, namun DBMS itu adalah berupa aplikasi ya, dimana kalau aplikasi bisa mengakses file-file yang disimpan secara fisik di dalam sebuah perangkat keras, dia akan membutuhkan sebuah sistem operasi di sini. Ya, semua alat-alat elektronik kalau sudah berhubungan dengan perangkat keras harus ada pengoperasiannya. Semua itu yang kita sebut dengan sistem operasi. Ya, jadi tidak heran di dalam komponen sistem basis data, sistem operasi itu memegang peran di dalam sistem basis data. Tadi ada hardware, ada sistem operasi, yang ketiga ada basis data sebagai komponennya. Nah, sebuah basis data itu memiliki penjelasan terstruktur dari jenis data atau jenis fakta yang disimpan di dalamnya. Nah, penjelasan-penjelasan tersebut yang kita sebut dengan namanya skema ya. Nah, skema di sini menggambarkan objek yang diwakili oleh suatu basis data dan hubungan di antara objek-objek tersebut. Saya ulangi, skema itu menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data. Ya, dan dia berhubungan di antara objek-objek tersebut. Nah, sistem basis data atau sebuah sistem basis data itu dapat memiliki banyak basis data yang tersimpan. Oke. Nah, setiap basis data atau satu basis data itu berisikan sejumlah objek. Baik itu tabel, indeks. Itu terkandung tabel yang banyak atau indeks yang banyak atau struktur dari basis data tersebut di dalam satu basis data. Dia juga, basis data itu menyimpan definisi struktur basis data maupun struktur objek dari basis data itu secara rinci. Misalkan dalam satu file dia menyimpan banyak record ya, banyak dalam satu tabel itu, satu file itu bisa menyimpan banyak record, dan satu record itu
banyak memiliki sebuah elemen-elemen data. Kalau di dalam slide, satu basis data itu banyak memiliki basis data. Nah, ini contoh sistem basis data yang bersifat standalone di dalam PC saya. Satu item ini adalah satu basis data. Jadi ada beberapa basis data yang saya miliki, di mana di dalam basis data tersebut juga terkandung tabel-tabel kembali. Nah, komponen yang keempat adalah DBMS seperti yang disampaikan di awal, yaitu database management system adalah perangkat yang digunakan untuk mengolah basis data tersebut. Nah, jadi DBMS ini akan menentukan bagaimana data itu diorganisasi, disimpan, diubah, dan diambil datanya kembali dalam bentuk informasi. Itu kerjaannya si database management system. Komponen yang kelima ada user. Nah, di sini user itu dibedakan menjadi 4 jenis user. Jadi ada naive user, ada programmer, ada casual user, ada DBA user. Kalau naive user itu adalah end user. Jadi user secara umum. Ya. Jadi pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data itu melalui pemanggilan satu aplikasi permanen yang sudah ada. Nah, kalau naive user untuk berinteraksi dengan basis data, dia harus membaca basis data tersebut dengan bantuan program aplikasi. Ini contoh naive usernya adalah teman-teman sendiri, mahasiswa yang sedang mengakses sistem yang mengakses basis data akademik di kampus dengan perantara si aplikasi SADS tersebut. Contoh yang lain, naive user itu contohnya kasir Indomaret. Nah, kasir Indomaret untuk menyimpan, mengakses, sama mengambil data di dalam basis data, dia menggunakan sistem kasirnya. Ya, berupa program aplikasi. Itu yang disebut dengan naive user. Yang kedua, user programmer. Jadi pemakai yang berinteraksi dengan basis data, dia melalui DML, data manipulation language, yang disertakan dalam skrip program yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau programmer, untuk dia bisa berinteraksi dengan basis data, dia membutuhkan data manipulation language precompiler, bisa ditaruh di dalam sebuah atau ditulis di dalam sebuah aplikasi yang dia buat oleh si programmer. Bisa juga dia menuliskan langsung di dalam sebuah query editor yang nanti query processor ini akan berkomunikasi dengan database manager untuk dapat mengakses data-data yang ada di dalam basis data, di dalam hard disk. Itu untuk programmer. Terus user yang ketiga adalah casual. Nah, casual user dalam hal ini adalah user yang mahir. Jadi dia atau pemakai itu berinteraksi dengan database tanpa menulis tanpa menulis modul program. Dia tidak membuat sebuah program. Tapi casual user ini atau user mahir itu untuk berkomunikasi dengan basis data, dia menggunakan query processor, langsung menuliskan bahasa basis data ke dalam query editor yang nanti akan diterjemahkan oleh database manager dan bisa mengakses basis data. Nah, yang keempat itu adalah database administrator atau user khusus di sini. Jadi dia hanya pemakai yang menulis
eh, aplikasi basis data yang non konvensional, tetapi dia diperlukan khusus seperti pada saat membuat basis data itu sendiri. Nah, di sini database administrator itu dalam berkomunikasi dengan basis data dia menggunakan skema basis data. Dalam hal ini adalah dia menggunakan data definition language atau DDL compiler untuk membuat atau memanipulasi basis data. Nah, kalau DBA atau database administrator dia pekerjaannya untuk membuat basis data, membuat objek di dalam basis data tersebut. Nah, jadi 4 user ini jenis-jenis user yang dipandang dari cara mereka berinteraksi dengan database di dalam sebuah hard disk. Nah, salah satu tujuan dari database management system tadi adalah untuk menyediakan antarmuka dalam mengelola data yang lebih ramah atau user friendly kepada pemakainya, kepada kita. Jadi untuk itu database management system dia akan menyembunyikan detail tentang bagaimana data tersebut disimpan dan dikelola. DBMS akan menyembunyikan hal itu. Jadi seringkali yang terlihat oleh user, oleh seseorang pemakai itu dapat berbeda dengan yang sesungguhnya tersimpan secara fisik di dalam hard disk. Nah, itu yang disebut dengan abstraksi data. Ya, pada abstraksi data, jadi bayangan mengenai data itu tidak lagi diperhatikan dalam hal kondisi sesungguhnya. Tapi bagaimana suatu data itu masuk ke dalam database dan disimpan ke dalam sektor mana dalam sebuah ruang di dalam database tersebut. Ya, nah pada abstraksi data ini dia menyangkut secara menyeluruh bagaimana data tersebut dapat diabstraksikan. Nah, tadi kan kegunaan utama dari sebuah sistem basis data itu adalah agar pengguna mampu menyusun suatu pandangan abstraksi data dari data-data tersebut. Database dapat dipandang dari dua sudut pandang, baik itu dari sudut pandang pengguna atau sudut pandang dari perancang basis data itu sendiri. Ya, pengguna itu dapat diartikan sebagai orang-orang yang menggunakan basis data itu. Nah, sedangkan perancang basis data, orang yang berperan sebagai perancang dan pengelola basis data itu sendiri. Jadi seorang perancang basis data itu memiliki pandangan secara konseptual dan secara fisik. Nah, pandangan tersebut yang menunjukkan level pandangan terhadap suatu basis data. Pandangan terhadap basis data itu sering disebut sebagai arsitektur database atau abstraksi database, di mana ada 3 level abstraksi data. Di sini ada level fisik, level logika, sama level pandangan pengguna. Dalam hal ini adalah level penampakan atau view level. Nah, tadi saya sampaikan dalam abstraksi data itu database itu dapat dipandang dari 2 sudut pandang. Sudut pandangnya si pengguna, yaitu level penampakan atau view level di sini, dan sudut pandang dari perancang basis data. Ada level fisik dan ada level logika. Jadi 2 ini di sudut pandang perancang database, dan yang ketiga ini adalah sudut pandang dari pengguna. Nah, apa saja itu level fisik, level logika, sama level penampakan? Nah, pada level fisik, pemakai melihat data atau perancang database itu melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya itu sendiri. Level fisik, level abstraksi yang paling rendah, menjelaskan secara detail bagaimana data disimpan, bagaimana data
atau bagaimana kondisi data itu sebenarnya yang diorganisasikan secara fisik atau aktual di dalam media penyimpanan. Nah, pada level fisik ini, struktur data yang diperlukan adalah secara rinci yang dibutuhkan oleh sistem engineer. Jadi perancang sistem dia akan sangat menggambarkan secara rinci pada level fisikal ini. Nah, level fisik umumnya itu digunakan oleh para pembuat software, oleh para pengembang hardware, bagaimana database-database tersebut disimpan secara fisik di dalam media penyimpanan. Nah, level fisik ini juga sering disebut sebagai level eksternal ya. Jadi dia merupakan bentuk implementasi dari konseptual, yaitu suatu pandangan di mana perancang basis data itu berkaitan dengan permasalahan teknik penyimpanan data di dalam basis data di media penyimpanan yang akan nanti digunakan. Nah, oleh karena itu pandangan atau level fisik di sini sangat bisa dibilang sangat teknis deh. Itu karena lebih berorientasi kepada hardware di dalam komputer kita. Dia berkaitan dengan bagaimana berkas-berkas database itu disimpan di dalam memori atau hard disk. Itu dilihat dari level fisik. Nah, kalau level konseptual, jadi pemakai tersebut melihat data itu sebagai gabungan dari struktur dan datanya itu sendiri. Jadi level konseptual ini level abstraksi yang lebih rendah dari level logika. Jadi dia merupakan level abstraksi lebih tinggi dari level fisik yang tadi gitu. Nah, level ini atau level konseptual ini yang nanti akan memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya perlu disimpan di dalam sebuah basis data. Dia juga menggambarkan bagaimana hubungan antar relasi yang terjadi di antara data dari keseluruhan di dalam sebuah basis data itu. Itu level konseptual. Ya, level fisik dan level konseptual itu adalah sudut pandang dari perancang basis data. Ya, di mana dia berkaitan dengan data apa yang perlu disimpan di dalam database dan bagaimana penjelasan mengenai hubungan antara data yang satu dengan yang data-data yang lainnya atau tabel satu dengan tabel-tabel yang lainnya. Itu yang dibahas di dalam level konseptual. Jadi pengguna itu tidak mempedulikan kerumitan dalam struktur level fisik lagi yang tadi, bagaimana data itu disimpan di hard disk, bagaimana berkas datanya di dalam memori. Dia tidak memandang seperti itu. Yang dipandang di dalam level konseptual adalah bagaimana data tersebut, tabel-tabel tersebut berelasi. Ya, itu untuk level konseptual. Nah, sedangkan untuk level yang terakhir adalah dari sisi end user di sini, view level, pengguna basis data, bukan perancang basis data. Jadi pada level view level, jadi pemakai itu melihat data sebagai gabungan dari data itu sendiri. Jadi level view level abstraksi yang mendeskripsikan bagian tertentu dari keseluruhan database secara logika kepada pengguna tentang data yang dibutuhkan. Ya. Nah, level ini yang paling tertinggi yang dapat berkomunikasi dengan user. Jadi level ini yang menggambarkan sebagian tentang data yang dapat dilihat dan dipakai oleh keseluruhan basis data. Jadi pengguna tidak perlu lagi bagaimana sebenarnya data-data tersebut disimpan.
Nah, contohnya gini deh. Misalkan di dalam sebuah basis data, hari itu ternyata disimpan dengan angka 1, 2, 3, 4. Secara konseptual tadi, secara konseptual level, secara konseptual hari tersebut di dalam tabel itu disimpan berupa 1, 2, 3, bukan Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, namun di view level dengan menggunakan sistem aplikasi, end user melihat data-data yang disimpan tersebut sebagai 1 itu hari Senin, Selasa itu hari 2 itu hari Selasa, dan seterusnya. Jadi dia tidak memikirkan bagaimana data tersebut tersimpan secara konseptual di dalam basis data, atau bagaimana data tersebut disimpan secara fisik di dalam sebuah hard disk. Dia tidak memikirkan seperti itu. View level memikirkan apa yang dia lihat tampak, itu dia yang dianggap sebagai data yang tersimpan di dalam database. Gitu. Nah, contoh juga di dalam tabel mahasiswa. Di dalam tabel mahasiswa terdapat jenis kelamin. Jenis kelaminnya 1, 0, dan 1. 0 itu berarti wanita dan 1 itu berarti pria. Nah, pada level ini pemakai itu tetap melihat data sebagai gabungan dari struktur datanya itu sendiri. Namun yang tampil di dalam sebuah aplikasi atau software yang digunakan oleh user dalam berinteraksi dengan basis data, dia melihatnya dengan bahwa data yang nomor 1 itu adalah jenis kelaminnya adalah pria, bukan 1 tapi pria. Nah, ini untuk view level lanjutan. Kita baca data yang diperlihatkan bisa saja tidak berasal dari sebuah tabel, tapi mewakili relasi antar tabel. Contohnya dalam tabel tersebut NIM 1, NIM 2 itu sebenarnya tidak terdapat di dalam tabel ini. Ini tabel pembimbing akademik, di mana NIM yang 08, 10, 10, 28 itu pembimbing akademiknya adalah dosen 2009 024. Nah, ketika ini ditampilkan di dalam aplikasi SADS teman-teman, yang muncul adalah nama dosen pengampunya, bukan 2009.024. Karena kita sebagai pemakai dalam sudut pandang view level, kita melihat data, merasa sebagai satu kesatuan data yang tersimpan dalam satu tabel, bahwa kita menganggapnya nama tersebut yang tersimpan di dalam tabel. Namun di dalam view level ini, dalam tabel ini menunjukkan seolah-olah dia tidak berasal dari satu tabel, tapi dia mewakili relasi antar tabel. Nah, itu yang kita sebutkan view level. Nah, untuk pertemuan kedua kita bahas sampai dengan abstraksi data. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan ajukan di kolom komentar. Terima kasih.